Baik, kita akan lanjutkan perbincangan karena sudah ada narasumber berikutnya yang bergabung dengan kita yaitu Bang Susik yang merupakan manajer dari tim sepak bola Sulteng. Kita tahu yang kemarin juga tersangkut dengan kasus pemukulan wasit saat berhadapan tentunya dengan tim sepak bola Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Susik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana Bang Susik juga akan memiliki pandangan mengenai kasus yang terkait dengan tim sepak bola Sulteng karena kita masih dengan lanjutan pembicaraan venue. Silakan juga diberikan pandangan mengenai ini. Jumlah cabur ditambah, artinya venue butuh lebih banyak, atlet lebih banyak, tapi anggaran ternyata nggak ada, Bung Nigara. Betul, saya setuju dengan Bu Hetifah tadi ya. Kalau seandainya pemikiran Bu Hetifah ini bisa diterapkan sebelum ini, maka insya Allah nggak terjadi ini. Tapi sebelum sampai ke situ, saya harus katakan memang di Aceh itu badai pada hari Minggu dan Senin tuh badainya sangat cukup kencang ya, cukup besar gitu. Sehingga kalau kemudian Pak Silas menembak seperti ini, saya rasa memang nggak bisa terhindarkan karena memang cuaca alam yang sangat luar biasa di Aceh kemarin itu. Ya saya kebetulan di Longa memang akhirnya lomba itu dibatalkan karena nggak mungkin anginnya terlalu kenceng gitu ya. Meskipun sebentar tetapi membuat kegaduhan di pantai gitu. Nah saya kira apa yang dikatakan Bu Hetifah betul ya. Di Papua dengan uang yang segitu banyak, kemudian cabur yang dipertandingkan tidak sebanyak sekarang. Nah, ke depan barangkali Bu Hetifah, ini pandangan saya Bu Hetifah, belum tentu semua pihak bersetuju, tapi saya hanya melihat kepentingannya. Saya berpandangan bahwa PON, kemudian SEA Games, kemudian Asian Games, kemudian Olimpiade. Jenjangnya tuh harus kelihatan gitu. Jadi atlet nggak melulu main di PON karena masalah kepentingan daerah. Nggak, dia harus naik ke atas, harus terus naik sampai ke Olimpiade. Nah, supaya ini bisa berjalan barangkali kemarin Kang Dede setuju dengan pandangan saya. Dibuatlah PON Olimpik dan PON non-olimpik gitu. Kenapa? Karena itu tadi, kalau olimpik itu kan cabangnya pasti tuh 40-44. Itu aja kita konsentrasi di situ. Nah, lalu di mana yang non-olimpik? Non-olimpik kita bikin lagi. Kenapa? Jangan sampai PON ini menjadi ajang perpecahan. Padahal PON ini adalah alat pemersatu bangsa. Jadi saya kira, saya setuju juga dengan Pak Warno, meskipun tadi Putri sudah menggunakan peribahasa nilai rusak susu sebelanga, ya memang itu nggak bisa kita hindarkan. Tapi harus dicatat juga bahwa PON yang sekarang ini menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Baik. Misalnya rekor PON, rekor renang, di renang ada 7 rekor yang terpecahkan. Ya. Di atletik ada 4 rekor yang terpecahkan, yang apalagi ada rekor yang sangat lama. Tahun 86 Bardi Lestari baru dipecahkan oleh Johri. Ini juga harus kita beri atensi gitu. Jadi selain memang kita mengkritisi hal-hal yang kita anggap belum siap, kita juga harus memuji apa yang sudah dihasilkan gitu. Jadi renang, atletik dan cabur-cabur yang lain. Memang nggak semua cabur bermasalah, tinju bermasalah, ya sudah ditindak. Kemudian PSSI ini sudah membuat tim investigasi. Kalau saya nggak keliru mulai besok rapat gitu. Nah ini harus ditindaklanjuti terus begitu Putri. Mungkin tahan sampai di situ Bu Nigara. Mengenai masalah investigasi dilakukan oleh PSSI terhadap apa yang terjadi di pertandingan sepak bola mempertemukan Sulteng dengan Aceh ini, Bang Susik, apa harapannya? Mungkin apa yang ingin disampaikan? Karena Bu Nigara juga ada di sini. Bu Nigara ada juga di bagian dalam tim investigasi tersebut. Insya Allah Bu Nigara juga ada dalam tim investigasi di pertandingan tersebut. Karena kita menilai apa yang dilakukan, bagaimana kepemimpinan wasit pada pertandingan itu juga harus kemudian dinilai dengan begitu objektif. Bang Susik, ada catatan disampaikan kepada Bu Nigara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hormat Ibu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan seluruh narasumber Komisi 10 ya. Maaf. Terkait dengan pertandingan yang ada di PON, kami berharap tim investigasi segera memberikan jawaban karena ini masyarakat seluruh Indonesia menunggu-nunggu apa sih hasil dari investigasi. Karena kami dari Sulteng, kalau melihat dari sisi visual, ini bukti otentik sudah ada.
rekaman-rekaman video sudah ada, tinggal mungkin melakukan penelusuran terkait dengan perangkat pertandingan. Nah ini yang kiranya mungkin dalam minggu ini harus segera diumumkan, karena akan menjadi gejolak dan tidak akan menjadi perbaikan, karena selama ini pertandingan sudah mulai jalan, Liga 2 sudah mulai jalan. Jadi kita berharap pertandingan yang ada di Indonesia tidak akan terjadi kericuhan lagi. Baik, Bang Susik, adakah temuan-temuan mengenai kasus kemarin yang ditemukan oleh tim sepak bola Sulteng, Bang Susik dan juga tim? Seperti mungkin contohnya, bagaimana sebenarnya kinerja wasit tersebut selama ini, bukan hanya pada pertandingan tersebut. Dan apakah betul wasit tersebut ini memang betul-betul wasit yang ditugaskan seharusnya pada pertandingan itu? Ya, yang sejujurnya saya sampaikan kepada seluruh awam media dan seluruh masyarakat, kami juga sempat kaget. Kami diberikan line up yang memimpin itu adalah Ahmad yang dari Sidoarjo. Akan tetapi kami kan nggak mengetahui mana yang mukanya Ahmad, mana yang mukanya Eko. Setelah selesai pertandingan terjadi keributan, nah yang memimpin tidak sesuai dengan line up yang diberikan kepada kami pada saat di ruang ganti. Ini potensi awal lah, ini ada indikasi awal. Dan yang kedua, sejak pertandingan mulai babak pertama 25 menit, yang setelah kami menciptakan gol, wasit mulai panik, nggak tahu memimpinnya seperti apa. Setiap kami bergerak sedikit pelanggaran, kami langsung diberikan kartu merah, nggak ada diberikan peringatan dulu. Nah ini menjadi catatan kami. Perangkat pertandingan pada malam itu kami merasa ada ya apa ya, pasti akan curiga karena tidak sesuai dengan fair play yang ada. Nah ini saya sangat berharap sesuai dengan amanah pesan dari Ketua Asprop Sulteng, tolong dikawal hasil investigasi. Baik. Jadi seperti itu. Bang Susik, apakah Anda menduga ada yang mengatur mengenai pertandingan ini, termasuk menempatkan wasit Eko, bukannya wasit yang sejak awal direncanakan bertugas pada malam hari itu? Tapi nanti Bang Susik, kita akan lanjutkan perbincangan. Ibu Hetifah, Bu Nigara juga silakan berikan pandangan. Kita akan jeda sejenak, apakah pada Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Sebelum kita melanjutkan sorotan terhadap kepemimpinan wasit, kalau saat ini kita berbicara memang tadi lebih khusus, lebih spesifik menyoroti pertandingan sepak bola. Walaupun juga di cabang-cabang lain ada, termasuk tinju yang wasitnya akhirnya sampai dinonaktifkan. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data fakta yang sudah kami siapkan. Ini juga terkait dengan anggaran, karena sebelumnya tadi kita bicara mengenai kesiapan infrastruktur pagelaran dari PON 21 ini. Nah, ini kita lihat bagaimana PON 19 Jawa Barat 2016 pada saat itu total anggarannya 3 triliun rupiah, kemudian juga persiapan penyelenggaraan 1 triliun rupiah, kemudian juga pembangunan jalan, sarana prasarana venue di 15 kabupaten kota yang menjadi tuan rumah dari pagelaran PON ini menghabiskan 2 triliun rupiah. Itulah peruntukannya. Kemudian dari Jawa Barat 2016 kita akan bergeser juga untuk bisa melihat ini adalah terakhir sebelum Aceh Sumut, Papua menjadi tuan rumah. Memang rencananya 2020 tapi kemudian digeser mundur setahun ya Bu Nigara ya, karena ada pandemi pada saat itu. PON 20 Papua 2021 memang anggarannya melambung begitu tinggi 10,43 triliun. Jadi Anda bayangkan dari 3T kemudian juga menuju 10T lebih. Nah APBN itu sebesar 3,63 triliun sementara APBD Papua sebesar 6,8 triliun rupiah.